Adik ipar Reza Gladys, Krisdiana dukung Mirjani tayangkan rekaman diduga suap hakim dan jaksa. Siap-siap Reza Gladys dijemput KPK, merasa dikriminalisasi dalam kasus yang saat ini menimpanya. Nikita Mirzani kini mengambil langkah melaporkan ke pihak KPK dengan pengaduan dugaan tindak pidana korupsi dan atau patut diduga adanya tindakan suap terhadap aparat penegak hukum. Kasus yang menyeret Nikita Mirzani kini juga disorot oleh Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang saat ini sedang dalam proses hukum. Karena mengambil langkah tegas terkait perkembangan kasus ini termasuk sikap jaksa dan hakim saat jalannya persidangan. Selain Kang Deddy Mulyadi, ada pula anggota DPD RI yang secara tegas menyuarakan agar KPK secepatnya turun tangan. Ya, sebagai anggota DPD RI tentu saya akan menyiapkan suatu langkah yang tepat untuk memberikan bantuan hukum kepada Nikita Mirzani. Insya Allah dalam waktu dekat saya akan bersurat kepada Bapak Presiden untuk memberikan perlindungan hukum terhadap Nikita Mirzani. Kenapa? Karena dalam persidangan ini banyak hal yang kami temukan adanya suatu peristiwa hukum atau suatu proses hukum yang kami nilai kurang adil atau kurang berjalan dengan baik. Kenapa saya terus memberikan perhatian terhadap kasus Nikita Mirzani? Karena kasus ini benar-benar menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Dari anak-anak, mahasiswa, pelajar, ibu-ibu, semuanya. Jutaan masyarakat Indonesia benar-benar memantau dan benar-benar menyimak proses peradilan yang sedang menimpa Nikita Mirzani. Karena itu, ini adalah kesempatan yang baik untuk menunjukkan ya penegakan hukum yang baik dan yang benar terhadap masyarakat Indonesia. Sebuah tangkapan layar percakapan dari akun TikTok STV Mood beredar di publik. Isinya adalah obrolan yang diduga antara Kim Hao dan Miss Gossip. Bukan sekadar basa-basi, tetapi pembicaraan yang menyingkap dugaan keterlibatan Fitri Salhuteru dalam sebuah perkara. Akun tersebut menyebut mereka tidak hanya menyimpan percakapan itu, tetapi juga jejak digital lain yang dianggap mencerminkan tindakan curang. Semua bukti itu sengaja disimpan, menunggu saat yang dianggap tepat untuk dibuka. Di era ini jejak digital bukan sekadar arsip, ia adalah catatan yang tak bisa dihapus dan pada waktunya bisa berbicara lebih lantang daripada klarifikasi siapapun. Jika waktu itu tiba, kebenaran tak lagi perlu dicari, karena ia akan berdiri sendiri di tengah keramaian. Lalu, dengan semua yang mulai terungkap ini, apakah publik masih melihat Fitri Salhuteru sebagai figur yang layak dibela, atau justru sebaliknya? Bagaimana pendapat Anda? Fitri Salhuteru bereaksi atas laporan Nikita Mirzani ke KPK terkait dugaan suap. Jangan cuma bereaksi sama laporan si Nikita Mirzani dong. Itu panggilan ibu. Datengin. Ibu udah dipanggil 2 kali nggak datang-datang loh. Sekarang ngapain ngurusin laporan Nikita Mirzani? Itu aja tuh panggilan ibu, tanggung jawab ibu. Ya Allah. Jangan sibuk sama persidangan DRG, itu ibu tuh. Hadiri. Panggilan ibu penuhi tuh. Jangan sampai nanti dijemput paksa. Adik ipar Reza Gladys, Krisdiana dukung Mirjani tayangkan rekaman diduga suap hakim dan jaksa. Respect sih. Walaupun Krisdiana ini saudara atau adik iparnya Reza Gladys, tapi dia bersikap per-peran gitu di sini. Dia tidak mendukung Reza Gladys ataupun Nikita Mirzani. Ya mungkin dia ingin kalau misalkan emang ada kebenaran dan walaupun kakaknya salah atau Nikita Mirzani salah, ya udah buktiin gitu loh. Mungkin kayak gitu. Ya bagus sih, maksudnya respon dari Krisdiana selaku suami Siti Badriah ini bisa bersikap seperti itu, tidak terlalu mendukung kakak iparnya gitu kan. Respect sih. Mudah-mudahan ya bukti rekamannya nanti bisa diputar di persidangan ya. Karena nggak tahu kenapa nih persidangan ditunda-tunda terus, bahkan rekaman yang
sekarang sudah beredar di masyarakat juga tidak pernah ditampilkan atau tidak pernah diputar di persidangan. Gak tahu kenapa, kayaknya emang ada pihak yang ketakutan atau gimana, ada sesuatu yang disembunyikan atau gimana, kita nggak tahu ya. Kita lihat aja nanti proses persidangan selanjutnya dan apa yang akan terjadi di sana nanti. Ya mudah-mudahan masalah ini cepat kelar. Kalau misalkan Nikita Mirzani bersalah, ya udah diproses dengan hukum yang berlaku aja. Terus kalau misalkan Reza Gladys juga bersalah atau Reza Gladys yang bersalah, ya tolong juga dihukum aja seadil-adilnya gitu dengan hukum yang berlaku. Kalau misalkan ada yang terseret di dalam kasus ini atau misalkan ada orang-orang besar yang terlibat gitu, ya tolong diadili juga seadil-adilnya gitu aja. Jangan berat sebelah gitu. Buktiin kalau hukum di negara ini tuh nggak terlalu bobrok, walaupun emang udah kelihatan kocak, sumpah. Sister Hong Manurung, kau kenapa sih capret terus di pengadilan itu? Kurasa mulai Nikita Mirzani ditahan dia nggak berak-berak loh. Bayangkan 6 bulan nggak berak, makanya capret terus. Dalam kehidupanku itu, mau kau itu orang Batak, semarga, satu suku, agama, ya kalau memang nggak cocok, nggak datang ke rumah, diribak. Kalian pernah nengok nggak mama-mama FB, mohon maaf ya, yang baru kenal teknologi di tahun 2024? Kalau teleponan sama anak-anaknya juga di perantauan pakai telepon umum atau telepon tetangga. Ya waktu masa sekolah itu menggunakan buku yang bertuliskan diary, nggak ada namanya bikin status di sosial media. Setiba-tiba di era zaman digital ini mengenal lah namanya sosmed. Pas terkejut ya kan? Kayak gitu lah aku tengok Sister Hong Manurung ini. Kau ngapain sih ha? Bikin malu tahu kau. Bikin malu dari satu marga, malu dari satu suku, malu lagi dengan jabatan kau yang menjadi JPU. Tapi kayak gitu kelakuan kau. Aduh, pernahnya kau pikirkan itu? Pikirku lah. Setiap persidangan itu kau selalu menonjol mencari perhatian. Yang nggak ada lagi yang lain yang bisa kau tonjolkan. Entah hidung kek, entah rambut yang lepek kek, biar mekar dikit, bikin dikit, biar menjadi pusat perhatian. Jangan caper. Nggak ada yang selera sama kau. Kayak cabai-cabian yang lewat dari depan lapo tuak. Serius sekali lah gue. Sekian banyaknya kasus, sekian banyaknya pengadilan yang kita tengok di televisi, sosial media. Baru kali inilah aku tengok JPU yang agak lain. Udah konyol ku tengok pengacara Firdaus, lebih konyol ku tengok lagi Sister Hong Manurung ini ya kan. Semarga awak pula lagi. Aduh, pengen ku bikin rambutnya itu bervolume biar nggak lepek ya kan. Dengan pedenya kau video-videokan kemarin, dengan pedenya kau bawa rompi. Apa sih? Hah? Biar dikirain orang kau hebat, kau punya mental baja, wanita perkasa, tidak ada takutnya sama siapapun. Tidak. Itu justru mencoreng jabatan kau sebagai JPU. Orang yang di bagian hukum, bagian kesehatan, itu bukan orang-orang yang sembarangan. Tapi kau membuat kita itu bertanya-tanya bagaimana sih sebenarnya keadilan di negara ini. Kemarin saya dibilang menye-menye, kali ini nanti saya dibilang kasar. Nggak usah kau ngomong kayak gitu, nggak cantik kau. Nggak usah kau pala video-video kan, nggak usah kau cari perhatian. Perhatikan dulu rambut kau yang lepek itu. Kau bikin kayak entah tepung terigu, tepung segitiga biru, entah apalah, biar mekar dulu rambut kau itu. Masa udah banyak uang masuk buat keramas, buat krimbat aja nggak ada ya kan? Beli powder kek, sekali nggak pakai wig kau biar kembang rambut kau itu. Ada cuma udah muka lepek, rambut lepek. Aduh Tuhan, Sister Hong Manurung kayak gitu, lakinya kayak gitu, si piring kayak gitu, ular kayak gitu, sambal belacan juga kayak gitu, timis gosong kayak gitu, semua pokoknya ante-antenya kayak gitu. Dan aku rasa pun si Sister Hong ini beraninya cuma di pengadilan aja kayak gitu ya kan. Coba kalau ketemu di luar, lepek ku rasa semua.
Intinya kalau mau jadi anggota sirkus in the gang, syarat utamanya harus ada longor-longornya.